kamu beli saham apa yang dilakukan itu? Baca-baca dulu laporan keuangannya bagus atau tidak, terus perusahaannya itu bagus apa tidak gitu. Jadi literasi gitu. Literasi. Ya, itu sebetulnya pelajaran nabung saham itu bukan masalah uang. Tapi tadi masalah literasi dilakukan. Berarti kan terbiasa kritis kamu. Kamu melakukan sesuatu, melakukan tindakan sesuatu kan kritis. Tidak ujuk-ujuk cemplung aja tanpa sepengetahuan. Minimal mengetahui dulu apa sih yang akan saya investasikan, itu perusahaan apa. Yang kedua, melatih kesabaran. Tadi udah dibuktiin kan? Nggak doa, sahamnya beli 100 malah turun ke 60 perak ya. Padahal kita udah doa, gimana ini? Nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi setelah itu bertahan beberapa momen kemudian akhirnya naik 140, disitulah ada keuntungan 40 perak. Jadi disitu ada kesabaran. Kemudian satu lagi yang paling saya ajarkan kepada Anda di investasi pasar modal itu keberanian menghadapi kesulitan. Kesulitan itu apa? Ya sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman. Bayangkan dari harga 100 dapatnya turun ke 60 perak. Nyaman nggak? Enggak sih, lumayan panik sangat Pak. tidak nyaman dan panik. Tapi setelah itu kamu diberitahu lagi, apa yang terjadi? Ternyata naik ke 140 Pak. Jadi cuan Pak, jadi cuan. Setelah lama menunggu jadi cuan. Jadi artinya kalau mau sukses itu nggak bisa instan. Itu saya kasih tahu kepada Anda. Sukses itu nggak bisa instan, nggak bisa seperti jin Aladin. Kemukakan 3 permintaan apa yang kamu inginkan. Saya ingin kaya, tring. Nggak bisa begitu. Itu pembodohan tuh iklan-iklan seperti itu tuh. Sehingga masuk ke memori Anda. Tapi kalau saya ajarin nabung saham, itu melatih Anda cerdas itu. Gitu David? Ya Pak. Sekarang udah dijual tuh. Enggak Pak, saya janji bakal hold sampai 2026 Pak. Hold sampai 2006. Oke, pas IPO price-nya berapa tuh Bumi itu? Apa Pak? IPO price pertama yang ngejual saham itu berapa? Yang 5 tahun lalu? Iya, 50 perak Pak. 50 perak. Pas pertama dia jualan saham Bumi itu berapa harga awalnya? Itu bisa dilihat di RTI Iya, Business. di RTI Business. Harganya itu biasanya di atas, saya lihat di atas 100 perak. Jadi ini peluang. Bumi itu kan bergerak di bidang apa? Batu bara, minyak sama gas. Batu bara, minyak dan gas. Walaupun kita sudah mulai beralih ke mobil listrik, tapi kita masih punya waktu sampai 2060 itu terjadi pergeseran. Jadi batu bara, gas, minyak itu masih digunakan. Jadi masih potensial itu untuk diinvest. Kamu invest aja di situ, hajar sampai 1 juta lembar. Iya Pak, betul Pak. Kalau 1 juta lembar naik 40%, wah itu sudah beginner. Dan Anda tidak melakukan apa-apa, tapi Anda mempunyai harapan untuk mendapatkan keuntungan. Betul Pak. Oke, David, pesan buat teman-teman. Saya tanya kepada teman-teman, kenapa teman-teman nggak tertarik untuk mulai mengawalinya supaya dapat pelajaran sabar, literasinya, berani mengalami kegagalannya. Kenapa teman-teman nggak tertarik? Menurut Anda kenapa? Mungkin kurang berani actionnya saja Pak, gitu Pak. Ya, itu penyebab ketidakberaniannya itu dari faktor apa? Uang kah? Mental kah? Hopeless lah. Terus uang dikit buat apa gitu. Dari mana sih faktor yang biasanya? Pengalaman kamu sendiri? Mungkin dilihat-lihat tuh siswa tuh banyak yang konsumtif. Nah, jadi mending dijajanin lah gitu. Kayaknya gitu Pak. Daripada di investasi gitu. Ya, kayaknya gitu Pak. Kalau kamu mikirnya gimana sih kok bisa invest, bisa berani, bisa mau? Mikirnya gimana sih? Tujuannya, motivasi kamu berani itu apa? Saya tuh pas itu nonton Lokengkong Pak. Kata Pak Lokengkong itu kalau punya uang dingin, kalau punya uang gak kepake, simpan aja di saham gitu Pak. Oke. Berarti supaya Anda tahu, mengerti tentang apa yang baik itu harus dilakukan, kalian harus belajar juga kepada orang yang sudah sukses. Ya, anak-anak sekalian, mohon perhatikan apa sih yang menghalangi Anda untuk memulai hal yang baik dan itu menjanjikan untuk Anda. Dan itu butuh ilmu loh, nggak bisa Anda nunggu-nunggu ada yang ngasih tahu,
ada yang ngasih modal, ada yang ngasih duitnya. Yuk kamu tinggal duduk aja semua. Nggak ada, semuanya harus dilakukan dari mulai sekarang oleh kalian semua kalau ingin sukses. Makasih ya David ya. Ya, Pak. Dalam rencana Anda sampai berapa lot itu di bumi? Apa Pak? Dan menurut saya berapa lot di bumi itu akan Anda targetkan?